Oke, selamat sore. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Bapak Hari Purnomo sebagai mentor YouTuber. Alhamdulillah beliau sudah melanglang buana dari Kota Malang sampai sekarang nyampe ke Kabupaten Bandung. Alhamdulillah juga kita kedatangan satu genset dari pemuda dan satu orang yang berpengaruh di wilayah kami juga mengenai kebersihan. Tetapi beliau sangat konten dan serius di bidang YouTuber. Mudah-mudahan beliau bisa menyampaikan bagaimana kesan-kesannya mengenai YouTuber. Tapi sebelumnya kita bertanya dulu ke Bapak Hari, bagaimana Pak Hari mengenai apa rencana dan manfaat YouTuber itu sendiri. Silahkan, Bob. Terima kasih Pak RW. Ya. Jadi di saat kita bicara YouTube ya, sekarang ini sudah eranya. Ya, jadi sudah zamannya ya. Jadi sebisanya bagaimana dengan YouTube ini mampu sebagai media ya, yang sampean pinginkan ya, yang mau sampean inisiatifkan itu apa segala macam. Rumah YouTube ini sebagai wadahnya ya. Misalkan sampai selaku anak muda, nah bagaimana sampai nanti punya inisiatif ya, bagaimana sih misalkan bisa nggak dengan YouTube ini mempersatukan pemuda saja. Betul gitu ya, bisa nggak misalkan rumah YouTube ini sebagai wadahnya ya untuk anak muda berkreasi, berinovasi, berkreatif dan sebagainya kan itu ya. Nah, terus yang krusial lagi ini Pak siapa ini? Pak Sodik. Pak Sodik ini urusan persampahan ini. Masternya ini. Nah, ini urusan persampahan ini pastinya beliau nanti terkait dengan YouTube itu mau ngapain aja ya. Padahal nggak nyambung kan ya, YouTuber sama sampah kan jauh gitu kan. Tapi beliau bisa mungkin ya mengapresiasikan. Oke, monggo. Siap. Monggo Pak saya perkenalan dulu. Ya, perkenalan dulu. Beliaunya sebagai apa ya, sebagai aktivis ya, aktivis di lingkungan yang ada di RW 05 ya. Di bidang kebersihan. Utamanya di bidang kebersihan. Dan beliaunya ini kayaknya juga punya apa ya, pemikiran ya. YouTube ini ya. YouTube ini bisa dipakai apa? Bisa menjadi motivator ini. Boleh. Oke, monggo Pak Sodik. Silakan Pak Sodik. Perkenalan aja dulu. Perkenalkan, nama saya Bapak Sodik. Sambil ke sana dulu. Sehari-hari beraktivitas kebersihan khususnya lingkungan RW 5 Desa Sayati. Ya. Ini Pak Sodik, saya minta penjelasan sampean ya. Terkait dengan kebersihan lingkungan ini kira-kira apa yang mau sampean sampaikan, mungkin apa kesadarannya masyarakat atau misalkan para pegawai-pegawai negeri yang ada di sini misalkan diharapkan atau gimana monggo menurut sampean harus gimana? Kalau saya pribadi berpikiran, satu dari aparatur, yang kedua dari masyarakat. Aparatur dan masyarakat. Ya khususnya untuk dinas lingkungan hidup lah. Gitu loh. Ya itu kan yang memegang semuanya kan dinas lingkungan hidup kan. Iya betul. Kalau saya pribadi, rakyat atau orang bawah itu akan mengikuti apa kebijakan dari atas gitu. Dari atas. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau selama dari atas tidak selalu memperhatikan atau kurang perhatiannya ya masa bodoh masyarakat kan seperti Bapak Hare gitu. Kan disitulah. Karena kan begini Pak ya. Sekarang ini kalau kita melihat gubernur kita ini kan beliaunya itu sangat peka berdiri. Betul. Ya, betul. Jadi akal waras, akal sehat, akal cerdas ini diberikan uang. Ya. Betul. Untuk itu besar harapan kami terkait dengan YouTube ini ya, apa yang mau sampean sampaikan agar masyarakat itu paling nggak sadar tentang sampah, gitu kan? Jadi jangan nunggu pemerintah ke bawah gitu. Ke bawah. Bagaimana dari bawah ini mengusulkan akan nyampe ke atas gitu. Dan berkegiatan akhirnya direspon, itu yang keren. Oke. Terutama untuk Bapak Deddy Mulyadi, gubernur kita.
pertama kali mungkin melalui channel YouTube ini Ya. ya toh, bisa mendongkrak masyarakat atau bisa menyadarkan masyarakat, Ya. khususnya masyarakat-masyarakat yang paling bawah. Hmm. Yang kedua, semoga pemerintah daerah dan aparatur semuanya memperhatikannya. Itu Pak yang penting, Pak. Hmm. Nah, terus yang diharapkan dari aparatur dan pemerintah tadi, pejabat yang ada di bawah, Ya. itu maksudnya apa? Apakah harus ikut bersih-bersih sampah atau bagaimana? Ya seharusnya ikut andil dalam kegiatan itu, Pak. Ikut andil ya? Iya. Berarti harus ada partisipasi Iya ya? dong, seperti Atau itu. itu Pak. misalkan berdonasi kalau dia nggak Ah. ada nggak ikut berkegiatan karena ada kesibukan, Ya, paling nggak berdonasi. seharusnya ya memang setidaknya harus ada apa namanya mengedukasi masyarakat. Gitu ya? Iya. Memberi contoh ya? Kalau cuma, mohon maaf sekali lagi, kalau cuma yang mengedukasi masyarakat itu cuma RT RW, saya kira kurang Oh, kurang. kurang mujarab lah gitu lah. Gitu. Nah, seperti sekarang kendala mengenai TPS untuk pembuangan sementara atau pembuangan akhir bagaimana kemarin? Ya kalau masalah itu kendala sih terus-terusan kalau di Ada sini mah, terus. Pak. Ya. Di sini mah kendala terus-terusan. Apalagi mohon maaf. Ya kalau masalah pembuangan akhirnya kan saya tidak mengetahui. Iya, jadi Tapi susah kan? Ya, tapi kan kebanyakan orang-orang itu hanya berbicara toh itu benar atau enggak kan nggak tahu Iya. saya itu. Jangan seperti yang perumahan-perumahan, kan sekarang perumahan-perumahan diservis semuanya. Sementara kita di perdesaan kayak gini masyarakat nggak ada pan mobil di mana, terus kita mau ngebuang kemana? Ya makanya, Pak. Ya, Makanya susahnya di situ. Ya khususnya RT 6 RW 5 Ya. Desa Sayati khususnya sangatlah sulit masalah Sulit, kan? masalah Oh. masalah apa? Masalah jalan keluarnya persampahan ini. iya gitu loh. betul. Makanya saya pribadi mohon maaf, saya pribadi dengan cara apapun yang penting sampah masyarakat bisa saya ambil Ya, dengan cara apapun. yang itu. penting lingkungan bersih. Gitu. Iya, yang penting lingkungan bersih, masyarakat juga senang gitu. Ya terus gini Pak ya, kan kemarin kan ada kegiatan kerja bakti, Ya, ya kan? betul. Kan kemarin ini gampangannya masih belum diumumkan lewat YouTube. Ya, Belum. betul, Ya. betul. Kira-kira kalau diumumkan di YouTube menurut sampean bagaimana? Lebih bagus, Pak. Lebih bagus. Makanya YouTube itulah yang bisa mempercepat mengedukasi masyarakat. Oh, Oh gitu ya. Iya, melalui YouTube. Kalau kita cuman ngomong, berapa tahun pun susah, Pak, terlaksana itu. betul. Kalau sama YouTube menjadi lebih mempermudah. Iya dong, Iya. harus gitu dong. Karena kita juga nggak tahu kan lapor ke gubernur kemana lewatnya Nah, nggak iya tahu. makanya, apalagi seperti Ke kita. bupati juga nggak tahu. Nah, apalagi seperti kita, Pak. Benar. Nggak tahu sama sekali ke alur ceritanya ke Iya. atas pun nggak Kalau tahu. ke YouTube mah kan kalau dibuka sama bupati alhamdulillah kan. Ya, Apalagi semoga- sama gubernur Bapak Dedi kan. ya semoga diadakan wawancara ini, Iya. semoga yang pihak berkaitan bisa mendengarkan ini Iya. semua atau bisa melihat ini. Para aparatur yang di atas Iya gitu kan, dong. memperhatikan. Dan khususnya Terus gini lagi, ya singkat aja Pak ya. Kan RT ya, ya RW ini kan lembaga paling bawah. ya betul, Begitu Indonesia merdeka RT RW itu sudah ada. ya Iya. betul. Ya. Tapi kenapa RT RW sampai sekarang kok gak merdeka? Wah kalau Ya, apa ini? kalau masalah itu saya nggak kurang paham, Pak. Kalau masalah persampahan saya paham, tapi kalau masalah aparatur saya kurang paham. Enggak, maksudnya gini, ya kan presiden kita, Ya. Prabowo Subianto itu kan pingin ya di tanah Indonesia yang merdeka ini tidak pingin ada rakyat miskin. Ya. Iya betul. Nah, yang ngurusi rakyat paling bawah itu kan RT. Ya. Harapan untuk Kenapa RT. kok nggak diperhatikan? Nah, Itu kan. gitu maksudnya. Ya, ya terus gimana lagi kalau selama berabad-abad atau ratusan tahun yang namanya RT RW nggak ada perhatian sama sekali, susah juga Pak. Makanya di saat saya bicara kota ya,
honornya RT misalkan hanya berapa? RT kan 2,5 250 per bulan, RW 300. RW 300 ya kan? Ya kalau dihitung per hari itu 10.000 Pak. 10.000. Sedangkan di saat ada permasalahan nggak kemungkinan RT ku ya torok, RW-nya ya tombok. Ya pasti Iya, lah Pak betul. itu Pak. Ya, Ya jelas lah. pasti kan. Pasti itu. Ya. Gitu. Di saat misalkan sekarang ya ada salah satu warga kita ya di RT 3 ada yang kecelakaan. Iya, betul Ini sekarang. kan RT-nya ke bawah-bawah sampai nyari yang Ke Banjaran. Betul, lagi ngurusin. Rumah sakit. Iya. Ini kan Pak RT masa mau beli rokok mau makan minta sama korban kan? Enggak mungkin. Akhirnya kan dia uangnya sendiri. Nah, Iya, betul. disitulah Pak. Nah dari sinilah ya besar harapan kami nanti dengan adanya rumah YouTube di masing-masing RW tadi, nah paling enggak ada perhatian. Betul, betul, betul. Kesejahteraan RT RW. Ya. Betul, betul. Kesejahteraannya kan nggak minta mobil dinas kan nggak. Enggak. Ya yang cukup-cukup aja Pak buat nyicil mobil gitu. Oke, ini tuh Pak ya. Nah, sekarang saya ini ya Pak sama anak Satu lagi. muda ini. Ya alhamdulillah. Dari Gen Z. Nah dari Gen Z. Iya, Gen Z. Generasi Z. Jadi gini Mas ya, saya pingin pendapat sampean ya. Sekarang itu kalau kita bicara teknologi utamanya kita bicara YouTube ya. Nah, kalau saya ya sebagai mentor ya, apa yang nggak bisa dengan adanya teknologi sekarang, apapun bisa dilakukan. Betul. Kan gitu ya. Di saat kita pingin bagaimana anak muda itu punya style ya, pemuda itu harus begini begini kan. Di saat kita tuh katakanlah misalkan sampai nanti harapan saya bisa menjadi inspirasi ya, Ya. pemuda itu harusnya seperti ini loh ya. Saya juga mau belajar ini guys. Betul. Tinggalkan bermain game Ya. ya, atau kurangi porsi bermain game ya. Manfaatkan kita berkomunikasi ke antar anak muda. Kita mau ngapain, mari kita berdiskusi dan di-up di YouTube. Sehingga apa-apa yang menjadi pembicaraan kita ya itu akan menjadi motivasi kita. Apa yang kita bicarakan harus ada action. Ya. Jangan sampai kebanyakan keinginan, actionnya aja nggak ada. Ya. Contoh sekarang ya, kalau saya ngomong ke anak muda, ya misalkan anak muda berkegiatan lah. Terus dia nanya, Pak dananya dari mana? Nah, Ini menurut saya pemikiran yang kayak seperti ini sudah pemikiran kuno. no. Ya. Nah, terus saya sebagai mentor, saya juga harus bisa. Bagaimana kamu berkegiatan jangan tergantung dana. Kalaupun ya. dana itu sebagai ruhnya kegiatan. Ya kan? Tuh. Bagaimana cara memperoleh dana? Ya. Di saat YouTube kita sudah viral, ya, di saat YouTube ini kita bikin sudah viral, disinilah potensinya kita bekerja sama dengan berbagai perusahaan. Bagaimana YouTube channel kita sampai di endorse, Ya. Betul. ya, ya, mengendorse itu bukan harus perusahaan besar, bukan. Katakanlah di sini misalkan ada masakan khasnya masakan Sunda itu apa, ya. Misalkan kayak ada cendol dawet, iya. atau misalkan cireng, atau Yang misalkan Bandung. apalah ya, Enak lah Sunda. itu bisa sebagai sponsorship. Katakanlah misalkan di sini ada warung Sunda, ya, yuk kita adakan lomba selfie dengan membawa produk UKM, ya, door prize-nya nanti makan gratis di kafe ini, di resto ini, kan bisa. Tidak harus selalu uang. Betul. Ya. Nah, kafe resto mau menyponsori kita karena apa? Kita viralkan di YouTube. Feedbacknya kan jelas. Ya, di saat kita minta kontribusi berupa dana ya kepada perusahaan-perusahaan tadi, YouTube kita viral. Ya kan? Nah, banyak hal ya. Karena anak muda ini gampangnya tulang punggung yang diharapkan oleh anak muda ini ya berat ya yang dipikul. Anak muda harus generasi penerus, anak muda harus bla bla bla, kan banyak, ya kan? Nah, di saat misalkan saya merasakan hari gini ya dengan adanya kemudahan komunikasi yang ditunjang dengan kemajuan teknologi ini, masa sih gak ada kemudahan komunikasi antar pemuda?
ya kan? Di saat misalkan kita berharap Kang Deddy Mulyadi, ya, untuk di Jawa Barat, mari kita buat dengan program ini, ya, kemudahan komunikasi antar pemuda RW se-Jawa Barat bisa diwujudkan. Menurut sampean ya apa? Katanya dengan YouTube ini sampean kira-kira berpikirnya gimana? Perkenalan dulu. Sambil rokokan, sambil ngobrol. Baik, perkenalkan nama saya Dendar Jatul Muslim. Mungkin di sini saya sebagai perwakilan pemuda Gen Z mungkin ya. Mungkin untuk anak muda sekarang tuh sepertinya lebih mengutamakan gengsi dan kebanyakan yang pemalu. Ya, karena lebih dan pemalu ya. ya ada yang mungkin melihat dari cara pergaulannya mereka itu dari perekonomian dulu biasanya. Oh Nah, ya. itu. Kayak ada gap-gap gitu ya. Ya, nah Batasan- kayak misalkan kebanyakan orang tuh di sini pemuda yang saya lihat gitu ya, yang selama saya temui, kebanyakan yang introvert atau mungkin yang selalu pendiam di rumah itu dia kurang berkomunikasi karena emang banyaknya ide, sebenarnya banyak sekali ide dari pemuda itu yang terbatasi karena ya itu seperti sifat pemalu dan mungkin ketakutan untuk dibantah dari yang lebih tua. Betul. Nah, untuk yang bergengsi ya mungkin seperti ya banyak anak pemuda yang memiliki gengsinya tinggi, dia karena emang sepertinya minim ide, yang kayak gitu aja sebenarnya minim ide, tapi dia juga ingin selalu menjadi leader gitu, ingin jadi pemimpin. Ya. Terkait satu permasalahan tadi ya, anak muda itu kadang-kadang ada rasa takut ya, leader ya atau apa ya. Karena sekarang itu memang pengaruh HP itu di situ ya. Akhirnya kurang komunikasi dan sebagainya. Karena rumah YouTube ini bentuk fasilitasi ya. Silahkan misalkan dulu mau ngomong-ngomong di kamar ya. Kamu bikin liputan, saya punya ide gini, saya punya gagasan di sini ya. Nanti baru dikirim videonya ke admin untuk di-up. Ya, Betul. Ya. betul. Silakan komedi bawah. Ya mungkin cara yang introvert mungkin caranya seperti itu, mungkin bisanya ngomen saja gitu. Dia ya seperti biasanya dia ingin berkreasi, berapresiasi, tapi dia tidak bisa gitu. Ya mau tidak mau mungkin dari komen. Mungkin dia karena masih jiwa pemalu atau masih kayak gimana gitu. Nah, tapi keinginan mah cukup tinggi gitu. Keinginan cukup Tapi tinggi. suara tidak bisa keluar. Ya. Kan gini ya. Jadi Susah menyuarakan. tadi kan Biasa. ada rasa ketakutan Kan ada, misalkan ya. dibantah, Ya, begitu. atau ada rasa ketakutan misalkan ada yang mencibir segala macam. Cibir, Ya. betul. Gini ya. Bagaimana mengatasi pemikiran-pemikiran yang seperti itu ya, ibarat kita ingin maju ya. Kan kita memang harus bergerak. Ya kan? Di saat bergerak itu ada yang merespon, mau mencibir atau apa, jadi lebih baik daripada dia itu gamanya bikin gagasan, bikin ide sama sekali nggak ada yang respon. Nah, permasalahannya anak Gen Z zaman sekarang tuh mungkin kebanyakan ya, nggak semuanya, itu mental health-nya gampang yang kena. Gitu. Jadi masih lemah mentalnya. ya Nah, gampang. Kalau dicibir sedikit, Makanya ada- punung kayak. Nah itu. Misalkan gini ya, mungkin takut dibully atau apa. Ya, Kan gitu ya. Ya. Jadi di saat kita itu punya pemikiran-pemikiran yang nggak pernah mencari sebuah solusi, ya. Hasilnya kan dia nggak akan pernah maju. Iya. Ya sebenarnya. Jadi banyak ketakutan gitu. Jadi terlalu besar rasa ketakutannya. Iya, kan? betul. Ya. Nah, akhirnya apa? Dia nggak akan pernah maju. Ya. Ini kita ambil contoh ya, permasalahan kaitannya dengan HP ini ya. Anak kecil itu bisa saya katakan sampai sampai lupa lupa kalau dia itu punya saudara, lupa kalau dia itu punya koloni, punya komunitas. Iya. Jadi begitu dia keluar rumah ya, itu kayak nggak punya siapa-siapa. Iya. Akhirnya pandangannya kosong. Kosong, betul.
Ya, nggak menganggap itu saudara saya, itu teman saya, itu kuluni saya. Iya. Ya, Iya. ini memang pengaruh gengsi di situ, ya. Pengaruh HP tadi. Makanya untuk anak muda, ya, bahwa kamu itu adalah apa yang diberikan tanggung jawab untuk negara ini sangat besar. Iya, betul. Kalau kamu berpikir begitu, terus mau jadi apa negara ini? Iya. Ya, jadi Iya. harus ada keberanian. Ya. Iya. Katakan misalkan, bagaimana? Ayo kita bikin forum anak muda se-Jawa Barat. Harus. Ya, Pak, menurut sampean di saat misalkan bagaimana rumah YouTube ini ya sebagai wadahnya kemudahan komunikasi antara anak muda se-Jawa Barat. Iya. Sepakat nggak? Sepakat. Mungkin tidak di YouTube saja, mungkin dari berbagai media sosial, mungkin kayak seperti Instagram, Twitter, atau mungkin yang kayak ya aplikasi yang sekarang mungkin lagi ramai itu TikTok kan. Banyak sebenarnya wadah anak muda untuk berkreasi. Kan tetapi ya seperti itu tadi kayak Bapak, dananya dari mana gitu kan, karena kan tidak semua anak muda memiliki device yang mensupport beberapa aplikasi, atau mungkin ya kayak saya aja kan masih pakai HP lawas gitu kan, mau jadi konten kreator tapi bingung kayak gimana gitu kan, takutnya ngelag atau gimana. Iya. Di saat misalkan kamu punya HP lawas, ya. Di saat di RW ini sudah ada adminnya, Iya. kamu nggak harus bikin YouTube. Hmm. Kamu hanya punya aplikasinya aja, bisa nonton YouTube. Ya. Ya. Jadi tidak harus bikin YouTube sendiri-sendiri, enggak. Jadi satu RW ya, ada satu YouTube channel ya. Nah, anak muda itu misalkan sepakat, ayo setiap minggu anak muda supaya bikin konten. Ya. Maksudnya gitu. Jadi dari wadah channel YouTube ini semua anak muda bisa berkreasi Ya. dengan Di satu situ, orang satu gitu. Jadi channel. Banyak Iya. kegiatan Satu yang channel. diliput. iya, Bermacam-macam kegiatan melalui YouTube ini. iya, Gitu loh. Jadi katakan misalkan itu tadi ya. Bagaimana kalau misalkan apa setiap RW pemudanya ini, ayo kita bikin tematik apa? Ya. Jadi tiap minggu ada kegiatan. Betul, betul. Misalkan anak muda, ya ada pegiat sampah, misalkan ada pegiat cabut paku, iya, ada pegiat bersih sungai, Ya. ya ada pegiat ini ya, atau menghias kampung, atau misalkan bikin mural atau apa segala macam, tunjukkan kreasimu. tapi kebanyakannya kalau untuk menghias kampung 17 Agustus saja menjelang 17 Agustus. Jadi momen-momen tertentu gitu. Iya gitu. Baru Kenapa begitu? Ya, karena Agustus ada anggaran. Iya. ya. Itu, Iya kan? itu Ya. juga dari Nah, masyarakat, Pak. Disinilah pemuda itu yang harus buka. Hmm. Ya. Kalau misalkan panggungnya itu hanya hidup 1 tahun sekali, Iya. ya Ya. mau jadi apa kamu anak muda? Iya. Ya. Gak ada Kan kreasi, gitu, Pak ya. ya. Nggak ada kreasi. Makanya bagaimana di saat rumah YouTube tadi misalkan di lingkungan itu sudah dikenal satu warga, ya berkegiatanlah yang ringan-ringan saja. Ya. Di saat berkegiatan tadi keuntungannya apa? Paling nggak berkegiatan itu tidak sendirian, Iya. ya kan? Pasti ngajak teman 3 Ya. atau 4 atau 5 orang. Minimal ada sosialnya gitu, Pak ya. Maksudnya yang didapatkan dari kegiatan ini, bagaimana dia mampu ya berkomunikasi dengan pemuda yang lainnya. Hmm. Bagaimana dia punya kemampuan memimpin yang lainnya Iya. di saat dia menjadi ketua. Betul, Ya. betul. Ya kan? Ini kemampuan yang harus dipunyai sebagai anak muda. Ya. Ya. Jadi kalaupun kegiatan itu sederhana, ya, tapi kan dia sudah bisa mengkoordinir beberapa pemuda. Ya. Ini loh Mas ya. Ya. Ya, yang akan membuka. Ya. Jadi berawal kegiatan tadi misalkan mau lomba game kayak mau lomba apa, please. Oh iya. Manfaatkan rumah YouTube yang ada di RW. Nggak usah bikin channel sendiri. Kalau bikin channel sendiri yang nonton siapa? Kan kita bikin rumah YouTube ini kan begini. Rumah YouTube ini resmi menjadi channel di satu RW. Ya. Berarti rasionya yang nonton kan satu RW. Tuh. Ya kan? Misalkan khusus yang sudah pinter bikin ngevlog ya. Ngevlog ke pelaku-pelaku usaha. Kan dapat duit. Ya. Ya. Ya kan? Iya. Misalkan bikin profil. Ya.
pelaku usaha dapat duit. Ya, Ya. ya betul betul. Nah, mental kemandirian mulai dihidupkan. Iya, betul. Yes. Bagus. Ya gitu ya. Ya. Jadi saya waktu di Malang, ya, program kita ini yang mau kita desain ini, ya, sebenarnya mahasiswa itu sangat mengharapkan ini bisa eksis. Makanya saya pilih di sini menjadi percontohan. Ya, Siap. menjadi percontohan. Bagaimana sih dengan YouTube ini ternyata bisa membangkitkan, ya, membuka cakranya anak muda tadi untuk berkreasi. Terutama pola pikirnya. Ya. Nah, keren. Terutama pola Ya. pikir. Kira-kira sama sepakat nggak di saat misalkan ya, ini insya Allah didengar ini sama pejabat-pejabat kita. Ya. Ya. Nah, di saat rumah YouTube ini sebagai media mempersatukan anak muda, kita bicara Jawa Barat. Sepakat. Sepakat kan? Sepakat. Oke. Kita minta kepada Kang Deddy Mulyadi ya supaya menginstruksikan kepada semua bupatinya bahwa setiap RW harus ada satu YouTube channel yang dikelola oleh anak muda. Tuh. Ya, sepakat. Sepakat kan? Sepakat. Nah, dari situlah ya saya ingin nanti bikin konten sesama anak muda ya. Ayo anak muda kumpul ya. Ngomong ke Bupati. Kang Deddy Ya. Siap. agar Kang Deddy hadir ke sini. Wah, iya. Calon lah Siap. didengar sama Kang Deddy. Kang Deddy itu gampangannya pejabat rasa deso itu ya. Pejabat Ya. kita ini. Jabat Siapa? sangat paham merakyat. Iya. Dia kalaupun dia seorang calon gubernur yang sudah terpilih tinggal dilantik beberapa hari lalu, Iya. tetap bercengkeraman dengan Ya, Masyarakat di bawah. masyarakat di terutama bawah. Betul. terutama orang bawah. Orang bawah itu betul-betul dirangkul. Dari sinilah ya. Di saat anak muda tadi misalkan punya kegiatan yang sekiranya bisa menjadi inspirasi, bisa memotivasi, Bisa menghasilkan uang akan lah gitu ya. dirangkul nanti. Benar-benar. Iya kan? Oke, kapan kita kumpul? Untuk kapan-kapan ya mungkin Ya. kapan-kapan. Ya, Karena kan kalau ngasih jadwal nggak bisa sih ya. agendakan aja. Ya, agendakan ya. Atau minggu ini atau minggu depan. Ya. Ya mungkin nanti dibicarakan sama Sama anak-anak anak-anak muda. bisa. Ya. Tidak harus banyak. Ya, Karang Taruna aja tuh ambil. Bisa Karang Taruna. ya. Ngobrol gimana keinginannya apa. Langkah baiknya Ya, gitu seperti ya. apa kita harus Ya, melangkah keren. ke depannya. Nah, gitu. Ya, siap. Ya, mungkin seperti itu. Coba nih Pak. Pak, siapa Pak? Pak Sodik, silakan. Closing statement. Ya. Harapan bagaimana Bapak Sodik mengenai kebersihan dan YouTuber itu. Pokoknya tentang rumah YouTube ini Kita pegang aja. apa biar keren. Ya, saya minta ya Pak Sodik ya, Ya. closing statement. Ya. Jadi dengan adanya rumah YouTube ini sampean mau berharap apa? Monggo. Ya kalau saya pribadi, khususnya saya selalu mengharapkan terutama untuk kebersihan, Pak. Ya. Terutama untuk lingkungan. Oke. Masalahnya apa? Kalau saya pribadi menilai yang paling utama kebersihan itu, ya ambil contoh lah. Kalau tempat kita bersih kan enak, nyaman. Betul. Gitu. Di situ. Oke. Makanya Jadi gini, ya. Kan Kang Deddy pernah juga ya mengeluarkan statement ya. Begitu dia dilantik ya akan mengadakan semacam lomba kebersihan. ya Ya. sangat sepakat Pak saya, Pak. Nah, kira-kira dengan adanya YouTube masing-masing RW ini itu bisa menunjang programnya Kang Deddy apa enggak? Pasti bisa. Sangat bisa ya. Sangatlah bisa. Alhamdulillah. Sangatlah bisa. Berarti rasionya closing statement teman kalau saya simpulkan Kang Deddy ya, Pak Deddy Mulyadi ya. Setiap RW supaya bikin YouTube channel ya, Betul. agar para pegiat sampah tadi betul-betul pingin berlomba
tentang kebersihan betul. yang bisa langsung dipantau oleh gubernur. Betul sekali, betul. Ya, di saat ada lomba kebersihan tingkat RW berarti harus sudut-sudut di dalam satu RW tadi harus bersih. Ya. Ya, itu mungkin yang akan menjadi jawara. Dan nanti ada istilahnya dana stimulan, ada dana stimulan ya dari gubernur dan dari bupati. Ya. Tapi itu masih berlaku di kota. Ya. Harapan saya diberlakukan kalau bisa Semua. Jawa Barat ya. Oke. Semua saya Oke, mungkin gitu ya. ya. Oke, sekarang sebagai ini bagian agensi ya. Dengan adanya rumah YouTube yang saya inginkan kayak apa? Saya lebih ya mungkin sebagai anak muda, harapan saya untuk dari wadah ini supaya bisa Pak Bupati pun melihat atau Pak Gubernur melihat potensial anak muda sebenarnya sangat besar. Nah, mungkin dari itu ya supaya semua anak muda bisa mendobrak semangat untuk berkreativitas ke depannya. Mantap sekali. Ya alhamdulillah para YouTuber demikian yang dapat kami sampaikan mengenai bagaimana pendapat dari Bapak Sodik juga dari Genset Bapak Iden Derajat. Dan alhamdulillah dengan adanya Bapak Heri Purnomo kita bisa menyaksikan dan mendengar keluh kesah bagaimana mereka ingin membuktikan mendukung acara YouTuber ya untuk ada dan diadakan di tiap RW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya demikian tadi ya bincang-bincang kami dengan beberapa profil ini, profil pegiat lingkungan katanya dengan kebersihan, juga ada anak muda yang juga ikut bergabung. Alhamdulillah difasilitasi oleh Pak RW yang keren cadas ini. Semoga RW 05 ini ya mampu menjadi daya ungkit ya untuk bagaimana dengan adanya teknologi ini membuat lingkungan menjadi lebih hidup. Amin. Ya, jadi masyarakat dengan berbagai profil usaha atau berbagai latar belakang ya segala macam itu bisa ikut eksis mendukung keberadaan rumah YouTube. Oke, mungkin itu yang bisa kami informasikan bincang-bincang kami sore hari ini. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.